Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Perkenalkan, kami dari kelompok 37 dan 39 akan mempresentasikan materi tentang ADDA Converter. Saya sendiri Fahmi Fakih Suwadi dari kelompok 39. Dan saya Fadil Nugraha Amir dengan NIM D04123126 dari kelompok 39. Saya Muhammad Fikri Pratama dengan NIM D04123123 dari kelompok 37. Saya Arsil Alfaid Jabir dengan NIM D04123130 dari kelompok 37. Next. Baik, yang pertama itu tentang definisi analog to digital converter. ADC adalah sebuah perangkat atau rangkaian elektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Sinyal analog ini merupakan sinyal yang bersifat kontinu, di mana nilai-nilainya dapat berubah secara terus-menerus dalam suatu rentang tertentu. Sebaliknya, sinyal digital bersifat diskrit dan hanya memiliki nilai terbatas, biasanya direpresentasikan dalam bentuk bilangan biner, yaitu kombinasi dari angka 0 dan 1. Next. Sedangkan digital to analog converter adalah sebuah perangkat atau sirkuit elektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Sinyal digital ini juga dari nilai diskrit, biasanya dalam bentuk biner yaitu 0 dan 1, sedangkan sinyal analog adalah sinyal kontinu yang dapat memiliki nilai dalam rentang tertentu. DA converter ini banyak digunakan dalam aplikasi seperti pemrosesan audio, komunikasi, dan pengendalian sistem berbasis microcontroller. Selanjutnya yaitu proses konversi sinyal analog ke digital. Adapun proses-prosesnya, yang pertama itu adalah proses sampling, yang dimana sinyal analog diambil pada interval waktu tertentu atau disebut sampling rate. Yang kedua itu semakin tinggi sampling rate, semakin akurat hasil konversi. Contoh dalam audio digital, standar sampling rate adalah 44,1 kHz untuk CD audio. Yang kedua itu ada quantization atau kuantisasi. Kuantisasi sendiri ini adalah proses di mana nilai sampel yang telah diambil dibandingkan dengan tingkat referensi tertentu. Nilai ini kemudian dibulatkan ke nilai terdekat yang dapat dipresentasikan dalam bentuk digital. Semakin banyak bit yang digunakan atau bit depth, semakin presisi hasil kuantisasi. Proses yang ketiga dan terakhir yaitu encoding atau pengkodean, di mana di sini hasil dari kuantisasi dikonversi menjadi kode biner agar dapat diproses oleh sistem digital. Misalnya, jika menggunakan 8 bit ADC, nilai analog akan dikodekan dalam rentang 0 sampai 255. Next. Sedangkan proses konversi sinyal digital ke analog, prosesnya terdiri dari yang pertama itu ada decoding atau dekode digital ke nilai biner. Data digital biner dibaca dan diterjemahkan menjadi nilai tegangan atau arus sesuai dengan representasi biner. Proses yang kedua ada reconstruction atau rekonstruksi sinyal, yang dimana ini menggunakan teknik seperti zero order, hold, atau filter. Rekonstruksi untuk menyusun ulang sinyal analog dan data digital. Dan proses yang terakhir yaitu smoothing atau filter low pass. Karena konversi digital ke analog masih berupa sinyal diskret atau bertingkat, digunakan filter low pass untuk menghaluskan gelombang sehingga menyerupai sinyal analog asli. Masuk ke jenis-jenis digital analog converter. Yang pertama ada weighted resistor DAC, yang menggunakan resistor dengan nilai berbeda untuk mempresentasikan bobot masing-masing bit. Sederhana tetapi kurang akurat untuk jumlah bit yang besar. Yang kedua R2R leader DAC, yang menggunakan kombinasi resistor R dan 2R untuk membentuk jembatan resistansi. Lebih presisi dan banyak digunakan dibandingkan weighted resistor DAC. Dan yang ketiga ada sigma delta DAC, yang dimana menggunakan teknik modulasi delta sigma untuk menghasilkan sinyal analog dengan resolusi tinggi, yang biasa digunakan dalam audio digital.
Baik, selanjutnya jenis-jenis analog digital converter. Yang pertama yaitu flash analog digital converter. Menggunakan komparator paralel untuk menentukan level digital dalam satu langkah. Sangat cepat tetapi membutuhkan banyak komparator sehingga mahal untuk resolusi tinggi. Yang kedua ada Successive Approximation Register atau SAR, Analog Digital Converter, menggunakan pendekatan biner bertahap untuk menentukan nilai digital, seimbang antara kecepatan dan efisiensi daya, umum digunakan dalam microcontroller. Yang ketiga ada Sigma Delta Analog Digital Converter, menggunakan oversampling dan noise shaping untuk menghasilkan resolusi tinggi. Biasa digunakan dalam sistem audio dan sensor presisi tinggi. Dan yang terakhir itu ada dual slope analog digital converter, di mana itu mengintegrasikan sinyal input selama periode tertentu, lalu mengkode hasilnya lebih akurat tetapi lebih lambat. Digunakan dalam alat ukur seperti multimeter digital. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari analog digital converter. Kelebihannya yang pertama, presisi tinggi. Data lebih akurat dan tidak terpengaruh oleh noise seperti sinyal analog. Yang kedua, mudah diproses dan disimpan. Data digital bisa diolah oleh mikroprosesor dan komputer dengan efisien. Yang ketiga, keandalan dan konsistensi. Data digital tidak mengalami degradasi seperti sinyal analog yang bisa melemah atau berubah seiring waktu. Untuk kekurangannya, yang pertama, um, kehilangan informasi atau kuantisasi error. Proses kuantisasi dalam analog digital converter menyebabkan kehilangan detail dari sinyal analog. Yang kedua, butuh bandwidth besar. Sinyal digital dengan resolusi tinggi membutuhkan bandwidth yang lebih besar untuk transmisi. Yang ketiga, kompleksitas hardware. Dibutuhkan rangkaian tambahan seperti clock dan microcontroller untuk pengolahan data digital. Selanjutnya ada digital analog converter. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama yaitu mampu menghasilkan sinyal analog yang halus dengan filter yang baik. Digital analog converter bisa menghasilkan sinyal analog berkualitas tinggi. Yang kedua, compatible dengan perangkat analog. Digunakan dalam sistem audio, video, dan komunikasi yang masih menggunakan sinyal analog. Dan yang terakhir, kecepatan konversi tinggi. Beberapa jenis digital analog converter seperti air-to-air leader DAC dapat mengkonversi data digital dengan cepat. Kekurangannya, yang pertama, ketergantungan pada resolusi digital. Jika data digital yang masuk memiliki resolusi rendah, hasil analog yang dihasilkan juga tidak optimal. Yang kedua, membutuhkan filter tambahan. Sinyal keluaran masih berbentuk diskrit sehingga membutuhkan filter low pass untuk menghasilkan sinyal analog yang lebih halus. Yang terakhir, distorsi dan noise. Digital analog converter dengan kualitas rendah dapat menghasilkan noise atau distorsi pada sinyal keluaran. Selanjutnya ada kualitas dan kinerja. Yang pertama itu ada resolusi atau resolution, yang dimana resolusi merupakan seberapa banyak tingkat distrisasi yang tersedia dalam proses konversi. Resolusi biasanya dinyatakan dalam jumlah bit, misalnya 8 bit, 12 bit, 16 bit, dan lain-lain. Analog digital converter semakin tinggi resolusi, semakin kecil perubahan tegangan yang bisa dideteksi, sehingga hasil konversi lebih akurat. Sebaliknya, digital analog konversi resolusi tinggi menghasilkan sinyal analog yang lebih halus dan mendekati bentuk aslinya. Yang kedua ada kecepatan sampling atau sampling rate. Kecepatan sampling adalah frekuensi di mana sinyal analog diambil sampelnya dalam ADC atau seberapa cepat DAC mengubah data digital menjadi sinyal analog. ADC biasanya kecepatan sampling harus minimal 2 kali lipat dari frekuensi sinyal tertinggi yang akan dikonversi
dalam teorema Nyquist untuk menghindari distorsi aliasing. Yang kedua, DAC memiliki kecepatan sampling tinggi yang diperlukan untuk menghasilkan sinyal-sinyal analog yang halus, terutama dalam aplikasi audio dan komunikasi. Next. Yang ketiga ada signal to noise ratio atau SNR. SNR mengukur perbandingan antara sinyal yang diinginkan dengan noise atau derau dalam sistem, biasanya dinyatakan dalam desibel atau dB. Adisi noise-nya dapat berasal dari proses kuantisasi dan gangguan eksternal yang dapat mempengaruhi akurasi konversi. Untuk digital analog converter, yaitu noise yang tinggi dapat menyebabkan sinyal keluaran menjadi terdistorsi atau tidak murni. Next. Jadi, kesimpulan dari AD/DA converter ini yaitu dua komponen penting dalam sistem elektronik modern yang memungkinkan konversi antara sinyal analog dan digital. ADC berfungsi mengubah sinyal analog menjadi digital agar dapat diproses oleh perangkat komputasi, sementara DAC mengubah sinyal digital kembali menjadi analog untuk berbagai keperluan seperti pemrosesan audio dan kontrol perangkat. Kualitas dan kinerja ADC serta DAC sangat dipengaruhi oleh beberapa parameter utama, di antaranya resolusi, kecepatan sampling, dan signal to noise ratio atau SNR. Resolusi menentukan seberapa akurat sinyal dikonversi. Kecepatan sampling menentukan seberapa cepat proses konversi dilakukan. Dan SNR berpengaruh terhadap tingkat kebersihan atau kejernihan sinyal yang dihasilkan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, ADC dan DAC terus mengalami peningkatan dalam hal presisi, efisiensi, dan kecepatan, sehingga mendukung berbagai aplikasi di bidang komunikasi, sensor, pemrosesan audio, serta sistem kontrol otomatis. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 37 dan 39. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.